Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insider. Apabila di universe Marvel kita mengenal Hawkeye, atau di trilogi Lord of the Ring kita kenal Legolas, maka umat Islam juga mengenal sosok pahlawan yang bersenjatakan panah. Ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki nama lain yaitu Sa'ad bin Malik. Beliau merupakan salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqunal awal, yang artinya merupakan golongan sahabat Rasulullah yang terdahulu masuk Islam dan dijamin masuk surga. Beliau menerima Islam di usia 17 tahun. Sosok yang masih merupakan paman Rasulullah dari jalur ibu ini merupakan sosok yang hebat dan fenomenal. Sahabat Rasul yang satu ini memiliki julukan singa yang menyembunyikan kukunya. Oleh karena itu, kali ini Mujadid Insight akan membahas 3 fakta dari sahabat Rasul yang satu ini. Pertama, one shot, 3 kills. Ketika peristiwa perang Uhud, ada momen ketika Rasulullah dan 10 orang sahabatnya terdesak oleh Khalid bin Walid dan 200 pasukannya. Saat merupakan salah satu dari ke-10 sahabat Rasul tersebut. Melihat situasi yang semakin mengancam Rasulullah, Sa'ad maju dengan gagah berani untuk melindungi Rasul. Berbekal beberapa anak panah yang diberikan oleh Rasul, Sa'ad mampu memberikan serangan balik. Beliau bahkan mampu sekali memanah dengan melontarkan 3 anak panah sekaligus. Atas izin Allah, panah tersebut tepat sasaran dan mampu menewaskan para musuh. Masya Allah. Kedua, doanya selalu dikabulkan. Sejalan dengan kemampuan memanahnya yang tidak pernah meleset, pun demikian dengan doa yang sangat panjatkan. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sosok sahabat Rasul yang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mendoakan Sa'ad dengan doa berikut. Ya Allah Azza wa Jalla, kabulkanlah doanya Sa'ad jika dia berdoa. Sa'ad juga pernah ditanya mengapa doanya mustajab, lalu Sa'ad menjawab sebagai berikut. Saya tidaklah memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Nah, Insider, berarti kalau ingin doa kita diijabah oleh Allah, jangan lupa untuk memastikan makanannya dikonsumsi kalian halal. Yang ketiga, sang panglima dalam penaklukan Imperium Persia. Dalam perang Qadisiyah, berkecamuk pertempuran besar antara umat Islam melawan Imperium Persia. Perang ini terjadi di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah atau 637 Masehi. Daerah Qadisiyah terletak di Irak, di sebelah barat daya Kufah dan di sebelah timur sungai Eufrat. Dulu, wilayah Qadisiyah merupakan wilayah lembah Mesopotamia, sebuah wilayah yang subur dan peradabannya masyhur di zaman dahulu kala. Peperangan ini terjadi karena adanya pengkhianatan kesepakatan dari ahli zimah atau orang non-muslim untuk membayar jizyah kepada pihak Islam di Irak. Daerah Irak pada waktu itu merupakan wilayah yang termasuk kekuasaan Persia. Di sisi lain, umat muslimin di bawah pimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab sedang dalam upaya ekspansi sebagai bagian dengan misi penyebaran Islam. Penguasa Persia waktu itu, Yazdegerd, meminta panglimanya yaitu Rustum untuk memimpin peperangan. Sedangkan dari pihak Islam, Amirul Mukminin memilih Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang. Rustum berangkat ke medan pertempuran dengan 120.000 pasukannya. Sedangkan Sa'ad berangkat berperang dengan 36.000 pasukannya. Pertempuran berlangsung selama 4 hari, dan di hari keempat, atau disebut dengan hari Qadisiyah, pasukan muslimin pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan Persia. Bahkan sang panglima Persia, Rustum, tewas oleh salah satu pasukan muslimin, yaitu Hilal bin Ulafa. Perang diakhiri dengan pemberian maaf Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap ahlu zimah, yang ditutup dengan pernyataan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya serta pernyataan kembali patuh kepada Islam. Kemenangan pasukan muslim di perang Qadisiyah ini merupakan tonggak dari runtuhnya Imperium Persia. Bagaimana tidak? Peradaban adidaya yang sedemikian angkuh dan sombong ini
akhirnya berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslimin atas izin Allah. Membahas tentang para sahabat Rasulullah memang tidak ada habisnya. Itulah kisah inspiratif dari para mujahidin sejati yang terus berjuang untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di siang hari, mereka sibuk memperbaiki anak panah dan meruncingkan ujung tombak, menjadi penunggang kuda yang tangguh tak terkalahkan. Begitu petang hadir, barisan kesatria itu sibuk bergemuruh membaca Al-Quran, berjuang mengikuti Rasul demi mengharap ridha Allah, hingga Allah pun ridho memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Sekian Insider. Semoga kisah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini menginspirasi. Nantikan kelanjutan kisah sahabat Rasul di sesi-sesi selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.